Baik, hari ini kita akan praktikum, yaitu pertemuan atau minggu kelima, yaitu tentang pemilihan. Karena baru kemarin untuk teorinya, saya harap nanti masih fresh, masih sangat ingat sekali ya gimana pemilihan itu. Nah, tetapi hari ini karena eh, ada sebuah tool baru yang akan kita gunakan sesuai yang saya sampaikan di Telegram bahwa eh, nanti toolnya online, jadi rekan-rekan nggak perlu kalau untuk menjalankan Javanya itu nggak perlu install apa-apa ya, yang penting koneksi internet dan browser. Untuk job sheet-nya sama sama ininya sama sama kode programnya itu nanti langsung dijalankan di satu halaman. Jadi tidak perlu buka job sheet atau dibuat dua window kayak gitu. Itu enggak seperti itu, tapi nanti dalam satu halaman. Nah, saya harap rekan-rekan menjalankan instruksi saya, yaitu sudah eh, daftar di GitHub, kemudian sudah install GitHub desktop dan ini ya sudah nginstal Visual Studio Code. Sebenarnya nggak harus Visual Studio Code sih. Nah, tujuannya untuk apa? Nanti rekan-rekan itu digunakan untuk pengumpulan laporan ya, untuk pengumpulan laporan. Kenapa harus GitHub? Ya nanti rekan-rekan biar terbiasa menggunakan repository. Sebenarnya tidak harus GitHub, tapi biar nanti di awal-awal rekan-rekan terbiasa itu. Saya yakin itu nanti akan digunakan terus gitu. Dan di perusahaan IT itu juga akan digunakan ya. Jadi kalau orang IT kok tidak bisa GitHub, ya itu ketinggalan zaman itu ya, ngopi-ngopi source code, kemudian kolaborasi masih menggunakan flash disk gitu, wah itu ketinggalan zaman kayak gitu. Ini saya oke, jadi nanti silakan rekan-rekan ngeklik tautan yang ada di sini. Ini saya saya paste di ini ya, di message. Nah, itu silakan dibuka. Itu silakan dibuka. Nanti akan ada tampilan seperti ini ya. Akan ada tampilan seperti ini. Dia loading sampai dengan nanti muncul daftar job sheet-nya. Gitu, chapter job sheet. Kemudian karena sekarang adalah pertemuan kelima, jadi minggu kelima, jadi nanti rekan-rekan milih yang minggu kelima ini dipilih saja, kemudian nanti pilih yang ini ya, yang pemilihan satu. Nah, sebenarnya di sini sudah ada panduan ya. Nanti kalau misalkan rekan-rekan ini juga boleh, ini ada panduannya. Nah, panduannya silakan pilih yang ini ya. Ini pilih panduan penggunaan job sheet buat mahasiswa. Ini diklik aja, dia akan buka ini ya, akan buka tab baru. Oke, ini karena online, jadi butuh koneksi dan ini servernya ada di publik. Jadi dari mana-mana sih harusnya bisa gitu. Nah, ini panduannya nanti silakan dibaca ya. Sebenarnya panduannya seperti ini, kemudian untuk akses job sheet-nya nanti tadi seperti link yang ada di chat dibuka, kemudian nanti silakan dipilih sekarang minggu berapa, misalkan minggu 5 ya minggu 5 dipilih, nanti akan jadi ada dua versi nanti. Ada dua versi, ada yang versi klasik, ada yang versi lab modelnya, kayak editor online ya. Kalau yang klasik ya standar, menu-menunya tidak banyak. Ini saya perlihatkan untuk yang mode, ini mode klasik seperti ini. Ini untuk yang mode lab. Saya copy dulu, kemudian
semua sama sih. Tapi kalau yang lab itu apa? Lebih kompleks menunya itu yang lab. Kalau saya sih suka yang klasik aja. Nah, nah nanti itu akan beda, menunya akan beda. Nah, ini panduannya mode klasik, mode lab kayak gitu. Nah, nanti silakan dipilih ya sesuai dengan sekarang job sheet berapa, misalkan job sheet 5, nanti ya 5 dipilih. Kemudian nah nanti kalau sudah dipilih nanti akan muncul tampilan seperti ini. Oke, misalkan saya milih yang klasik aja, pilih yang 5, saya buka yang pemilihan satu sekarang. Ini pemilihan satu. Oke, ayo silakan dibuka sambil saya tunggu di sini. Jadi nanti rekan-rekan nggak perlu install editor-editor yang offline gitu. Ini bisa digunakan kapan aja. Nah, kalau apa? Biasanya kita ketika menggunakan Java kan ini ya, kita harus buat kelas, buat main method gitu ya. Ya kan? Kalau ini tidak, kalau ini enggak, kita nggak perlu buat kelasnya, kita nggak perlu buat main metodenya. Jadi dia modelnya interaktif. Nanti kita cukup apa ya tinggal ngetik aja apa yang dibutuhkan. Kalau kondisional ya kondisional gitu. Nah ini nanti job sheet-nya seperti ini. Job sheet-nya ada di atasnya, kodenya silakan ketik di sini ya. Nanti diketik aja. Misal ya, misal. Misal karena ini butuh masukan dari ini, apa? Masukan dari keyboard jadi butuh ini. Nah, dia juga bisa auto complete. Caranya menggunakan tab. Diketik tab, nanti dia akan otomatis. Ya, oke. Kemudian scanner input sama dengan new scanner, new scanner. Tapi ini karena dia dari server bukan lokal, agak lemot ya kalau misalkan di tab gitu, agak lemot. Sehingga sih langsung diketik aja nggak apa-apa. System.in, kemudian integer build, kemudian sistem. Nah ini kalau di apa tab itu agak lemot. Kemudian masukkan sebuah bilangan. Kemudian build sama dengan input next integer. Nah, contohnya seperti ini. Kemudian setelah itu cara menjalankannya gimana? Cara menjalankannya nanti bisa menggunakan ini run, tombol run di sini ya. Di panduan ada enggak? Di panduan harusnya ada sih. Nah ini oke ini mode-modenya ya, ada mode klasik. Nah ini untuk menjalankan nanti run aja, tombol run. Oke. Nah seperti ini. Kemudian nanti tinggal di run aja. Di run. Oke. Nah dia akan minta masukkan sebuah bilangan. Misalkan saya masukkan 10. Masukkan 10, enter. Nah, ini dia akan tersimpan di sini di memori. Nah, kemudian yang selanjutnya karena ini image ya, jadi nggak bisa di copy gitu. Kalau sudah berarti pakai kondisional if build it's mana ini? Build mode 2 sama dengan 0 dia sistem dot out tab. Nah dia kalau di tab bisa di print, kemudian bilangan genap.
else, copy dari atas boleh juga, misalkan, nah kayak gini juga boleh, bilangan ganjil. Kemudian, nah yang tadi kan sudah ya, tadi sudah tersimpan di memori, kemudian di run lagi, atau bisa menggunakan, kalau saya sih Ctrl Enter ya. Nah dia tampil bilangan genap, gitu. Nah kalau misalkan di sini sudah dijalankan, nanti dia ke bawah dia akan dikenali variabel-variabelnya kayak gitu-gitu. Nah ini contohnya apa? Cara menggunakan job sheet-nya gitu. Nah, oke, nah sambil saya teruskan ya, biar buat contoh yang pertama. Nah, ini kemudian nanti di dalam pertanyaan modifikasi program di atas di bagian struktur pemilihan sehingga menjadi gini ya. Nah, ini ada yang ingat kemarin ini apa? Benar, ternary operator, karena dia ada dua pernyataan itu ya. Berarti string output misalkan, kemudian bill modulus 2 sama dengan 0, maka bilangan genap, else bilangan ganjil. Oke. Kemudian sistem tab output out, terus tab lagi print line. Oke. Kemudian tab juga masih bisa. Nah, dijalankan enter. Nah, dia akan sama hasilnya sama yang sebelumnya. Gitu. Nah, kemudian, nah ini nih, terus gimana caranya Pak untuk terkait pengumpulan laporan ya? Nah, sebenarnya editor ini ada dua, nah ini kan kelihatan ya dia kotak-kotaknya. Kotak-kotaknya ketika diklik dia aktif di kotak mana kan kelihatan ya. Nah, ini kan kelihatan. Nah, namanya ini sel. Ini sel. Nah, sel ini ada dua jenis di sini ya. Yang ini namanya selnya jenisnya kode. Kalau kita pindah ke bawah yang dia teks, dia namanya markdown. Gitu. Nah, misalkan kita mau menjawab pertanyaan yang di sini ini berarti nanti kita bisa menambahkan teksnya, selnya, kita bisa menambahkan selnya. Misalkan kita tambahkan di bawahnya kode ya, kita tambahkan. Nah, untuk menambahkan menggunakan ini insert cell below, berarti langsung di bawahnya, atau dari menu sini juga boleh. Nah, mau di atasnya atau di bawahnya gitu. Misalkan di bawahnya kita tambahkan. Nah, jenisnya apa? Jenisnya adalah misalkan markdown. Markdown itu yang dia teks biasa tetapi ada formatnya format markdown. Misalkan jalankan dan amatilah hasilnya. Misalkan saya akan mencoba menjawab ya. Misalkan, nah kalau markdown itu memang ada form. Nah, sebenarnya yang di sini itu sebenarnya markdown semua. Nah, kalau di double klik isinya markdown. Kalau di double klik isinya markdown gitu. Nah, untuk kembali setelahnya tinggal dijalankan aja, di run, gini di run. Nanti dia kembali lagi. Ini juga di run, nanti akan kembali lagi. Ini juga di run, kembali lagi. Nah, mungkin rekan-rekan yang perlu tahu ini tag-tagnya kayak ini. Misalkan membuat header pakai pagar kayak gitu. Pertama memang agak perlu ini ya, perlu paham apa untuk huruf besar, untuk buat subtitle atau header menggunakan apa kayak gitu. Nggak apa-apa, nanti akan terbiasa. Misalkan jalankan dan amati hasilnya ya. Oke, misalkan
misalkan gini ya, ini jawab, oke. Misalkan gini, jawab. Ini untuk nomor 2 misalkan. Setelah menjalankan perintah di atas, hasilnya antara menggunakan if else dan operator ternary sama misalkan. Dan seterusnya gitu-gitu. Itu cuma contoh. Contoh ini. Nah, berarti ini nanti yang harus dibuat, yang harus diketik. Jadi setiap kode program yang sudah dijalankan ini ada pertanyaan. Itu silakan dijawab. Ini dipindah ke bawah aja boleh. Nah, pindah ke bawah nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak beraturan, nggak apa-apa sih. Gitu. Atau nanti ditaruh di bawahnya ini juga nggak masalah. Misalkan di sini ya, dipindah biar lebih rapi. Jawab misal. Atau langsung di sini dijawab ya juga boleh. Setelah dilakukan bla 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 bla, itu hasilnya adalah kayak gitu. Ini yang ini dihapus aja nih. Ini juga bisa dihapus. Hapusnya itu pakai, kalau del itu nggak ada, tapi pakai cut juga boleh. Nah, nanti langsung bisa dijawab. Nah, ini agak ini ya, agak aneh nih. Nanti di enter aja biar bisa ini. Ini terkait dengan job sheet-nya karena ini nanti yang dibuat laporan. Yang harus dikumpulkan lewat GitHub nanti. Nah, sampai sini mungkin ada pertanyaan dulu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan enggak? Masih belum ya? Oke. Nah, eh, nah misalkan sekarang rekan-rekan itu sudah selesai. Misalkan rekan-rekan sudah selesai, nanti kan laporannya perlu dikumpulkan ya. Nah, kalau sudah itu nanti ini silakan di-download ya. Ini silakan di-download. Silakan di-download eh, apa? Markdown aja gitu, Markdown di-download. Nah, ini nanti akan di-download ya, akan terdownload. Nah, kemudian rekan-rekan itu eh, harus mengsubmit ya, harus mengirimkan. Oke, udah ngumpulkannya di mana? Ngumpulkannya yaitu di sini. Nah, nanti rekan-rekan nanti untuk pengumpulannya di sini. Di course Dashbro MI1A. Nah, nanti di sini ngumpulkannya. Cara ngumpulkannya gimana? Rekan-rekan itu harus melakukan ini ya. Fork 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 ya. Fork itu maksudnya biar nanti rekan-rekan berkontribusi sesuai dengan ya sekarang karena minggu ke-5 berarti nanti rekan-rekan harus ngisi yang ada di sini. Yang ada di minggu ke-5 nanti ngisi di sini semua. Ini di lokal ya. Ini di lokal, diambil kemudian ditaruh di lokal, kemudian nanti dikirimkan ke sini. Nah, setelah mengirimkan di sini nanti semalam saya sudah menambahkan bot di grup Telegram. Nanti dia akan melakukan notifikasi. Oh, si gadis sudah mengumpulkan, misalkan kayak gitu. Itu otomatis. Ketika rekan-rekan melakukan pull request, nanti dia otomatis botnya akan notifikasi gitu. Oke. Ada yang mau demo mungkin biar
mewakili teman-temannya. Yang penting dari misalkan dari buat kodenya sampai dengan ngupload 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 di sini biar nanti muncul apa siapa yang sudah submit gitu di bot Telegram grupnya. Ada yang mau nyoba? Zafira mau nyoba nggak? Hah? Nanti biar ada yang bisa. Ini susah-susah gampang soalnya. Atau apa Tejo Tejo silakan Tejo coba share screen dulu. Oke, masih loading ya. Benar benar benar. Ya, nanti sampai yang kedua juga nggak apa-apa Mas, biar nanti setelah ini di-download, kemudian nanti di-upload aja di ini, di apa namanya, di GitHub-nya. Nah, itu di chatbox, kemudian kalau sudah silakan di forward ke atas, 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 ke atas. Bukan, tapi yang ini, galur. Oh, yang ini nih. Nah, yang ini di forward. Terus yang mana usernya? Ini. Oh ya udah ini ya. Oh ini. Oke. Nah berarti kan posisinya sekarang ini nanti akan ada di ini akan ada di repo Anda, repo Anda. Nah sekarang ini diambil, ditaruh di lokal, ditaruh di lokal. Pakainya apa biasanya ininya kok? Oh nggak masalah, sama saja sih. Bisa pakai ini ya bisa. Oke, kalau sudah yang tadi, yang markdown tadi, itu ditambahkan ke yang kelima. Lah ini udah, ini kayaknya sih. Oke, terus di apa? Di git add, git. Nah ini, oh iya ya, penamaannya, galur penamaannya disesuaikan. Penamaan ininya menggunakan oke, penamaannya sebentar, sebentar, sebentar. Boleh seperti itu boleh, ha? Oke, kalau sudah tinggal di git add git add dulu. Oke, sudah commit min m spasi terserah sih. Galur. Oke, enter. Terus di Oke, kemudian di pull request galur. Pull request bisa via web juga bisa. Nah, itu harusnya sih sudah nambah ya. Oke, terus itu ada pull request itu. Ini.
Nah, kemudian terus oke itu tadi ya. Itu tadi ya. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Itu kalau misalkan nanti dibuka, nah biasanya galur pakai apa bukanya ini? Nanti ya tinggal ditambahkan aja gitu, ditambahkan di di luar. Tadi kan sudah di-download tapi tidak ditambah-tambah ya. Nanti kalau misalkan mau ditambah bisa menggunakan editor yang lain gitu. Coba ini kan sudah commit ya. Coba ditambah buka editor yang lain galur. Nanti commit lagi aja. Di bukanya biasanya pakai apa editornya? Selanjutnya, nah nah ini baris nomor 32, baris nomor 32 ini. Nah itu yang images ini diganti dengan folder Anda. Nah ini name ada 2131 itu. Oke, coba sekarang. Oke, sudah dimasukkan belum ininya? Oh kurang itu galur, berarti ada 05, 05, 05, baru NIM Anda. Di depan, 05 slash NIM Anda. Slash, mau nggak? Ini sudah masuk belum ya image-nya? 01 PNG. Kok nggak mau ya? 2131710156. 21. Oke. Tadi tadi images ya. Coba dia full page-nya itu. Oh sorry galur, nggak usah. Ini ini harusnya nggak perlu 005 ya, nggak perlu 05. Tetap nggak, atau di close dulu coba yang ininya previewnya. Terus di ini lagi. Loh kok broken ya? Sebentar, follow link. Ada yang salah kah? Itu. Coba foldernya itu galur, foldernya itu diklik yang satu A13 galur itu dia di dalam folder 05 atau folder yang 21. Harusnya sudah bener ya. Git isinya apa itu git? Oh nggak ada ya. Oke. Close aja. Hmm, yang di Oh, oh alah ya, sorry. Iya. Ini gambar yang lain ya. Oke ya, terima kasih. Jadi kira-kira tadi nggak kelihatan yang ini. Oke. Baik, makasih Mas. Siapa tadi? Oh iya Ibnu, makasih Ibnu. Nah, kira-kira sepertinya sekarang coba dilakukan di commit lagi, Galur. Nah, pakai itu boleh, pakai ini juga boleh. Dikasih message-nya terus control enter. Oke, kemudian ini tinggal di push itu. Atau masih loading ya? Oke, tinggal di push juga itu. Udah belum di push kayaknya itu, Galur. Oh, sudah. Coba.
Oke, oke. Nah, sekarang tinggal di pull request. Oke. Coba yang bagian atas. Nah, itu ke master. Nah, oke, di create pull request. Ada create pull request itu. Hijau, ya, apa? Silakan message-nya terserah. Ya, dah. Create. Nah, sudah ini ditunggu saja ini eh harusnya harusnya nanti biarin aja, biarin aja. Karena ini apa yang apa script yang untuk ini ya, yang untuk nah, itu tuh sudah ada notifikasi, coba dicek di Telegram, Galur. Sudah muncul ya? Thanks Evan Henderson Rich Byte has been submit. Nah, kira-kira seperti itu nanti caranya. Itu sudah selesai. Nanti seperti itu sudah bisa. Jadi kalau hanya untuk perubahan kecil di komit saja nggak masalah. Tapi nanti kalau misalkan pull request itu berarti sudah di submit gitu. Ya memang apa langkahnya panjang ya, tapi nggak apa-apa. Ini biar nanti apa rekan-rekan terbiasa. Hmm, jadi langkahnya adalah pertama tadi ya, seperti aduh ini kayak, nah ini kira-kira seperti ini kalau misalkan posisinya sudah time out ya. Oke, ini saya close. Ini kalau time out. Nah ini dibuka lagi. Nah, dibuka lagi yang kelima, kemudian pilih pemilihan. Nah, misalkan rekan-rekan kan sudah ini ya, sudah melakukan editing dari sini ya. Ini sudah melakukan editing di sini. Kemudian selanjutnya nanti rekan-rekan itu, waduh, kenapa ini? Kalau sudah nanti rekan-rekan download, download gitu. Itu di-download Markdown ya, yang Markdown ini, download yang ini. Kalau sudah download, nanti rekan-rekan, nah harus fork repository ini. Ini nanti pengumpulannya ada di sini. Nah ini saya coba lihat siapa yang sudah fork. Ini ada, Arya, Evan, Satip, Pencuri Handal ini juga sudah fork juga. Nah, kalau sudah fork ini, kemudian nanti kodenya diambil di repositori rekan-rekan, bukan yang di sini ya yang diambil ya, tapi yang diambil repositorinya rekan-rekan nanti di copy gitu, kemudian menggunakan tadi kalau si Galur menggunakan komen, menggunakan git bash gitu ya. Setelah itu dibuka reponya menggunakan VS Code atau yang lain, diubah-ubah, baru nanti di commit tadi. Pokoknya git add, git commit. Ada yang mau demo lagi satu lagi? Biar bisa.
Siap, ya oke oke, yuk. Ini nanti ini saya record ya, nanti saya upload biar nanti ini. Silakan share screen. Oke. VS Code-nya sudah install juga, Zafira. Oke. Ini baru sekali, makanya ya belum terbiasa aja sih. Nanti nyoba nyoba 2 baris aja Zafira biar nggak terlalu banyak itu dibuat dulu. Nah itu nyoba 2 ini aja nggak apa-apa. Atau sebenarnya digabung juga nggak masalah ya. Di situ diketik, iya, oh juga nggak mas, bisa seperti itu juga bisa, gitu. Nanti kalau ada error juga nanti akan kedeteksi ya. Coba dijalankan dulu itu saya kira satu. Nah kan, contohnya ini misalkan. Coba lagi jalankan. Oke, input. Udah. Nah oke, lanjut ngetik di bawahnya misalkan. Iya, di copy yang atas boleh atau enggak juga boleh biar tambah lancar ngetiknya. Oke, coba dijalankan itu. Nah, sudah Zafira. Kalau sudah, jadi mungkin nanti triknya adalah dijalankan semua aja dulu kodenya gitu ya. Dijalankan semua kodenya, kemudian nanti di-download. Kalau sudah di-download, nanti ngedit-ngeditnya untuk yang jawab-jawabnya itu di ininya, di hasil downloadnya gitu boleh. Yang paling gampang yang mana lah, yang penting gitu. Oke, di-download aja Zafira.
Kemudian sudah fork belum? Yuk fork dulu. Ada di chat itunya, reponya ada di chat. Itu gambar garpu diklik. Sudah ya. Nah kalau sudah, kemudian ini diambil, di clone. Itu klik, klik ini, klik kode, diklik, kemudian ini di copy. Oke, kemudian pakai GitHub desktop ya, diklik itu GitHub desktopnya. Nah itu nanti kesimpannya di sini. Mau diganti nggak ini nyimpanannya? Oke, kalau sudah ya udah clone aja. Oke, kalau sudah sekarang sekarang ini nggak ada perubahan ya. Sekarang continuous-nya nggak apa-apa, continue. Sekarang buka VS Code-nya. Sebenarnya yang di VS Code itu sudah ada GitHub-nya, plugin, jadi nggak perlu pakai GitHub desktop. Itu open folder, open folder. Oh ini kayaknya belum digunakan sama sekali, baru install ya. Nah itu dibuka, terus select folder, back. Oke, select folder. Di maksimis Zafira. Di trust itu. Ini diklik. Oke. Oke, kalau sudah uh, attendance, di attendance. Nah, nah kemudian uh, yang tadi, yang hasil download tadi, ya dimasukkan ke dalam situ folder 5 tadi. Bukan, no. Yang download file MD tadi loh Mbak, folder download biasanya. Folder download. Nah benar itu, di cut aja itu. Dipindah di folder sini, 5, paste bisa nggak di situ paste? Di kanan paste gitu bisa nggak? Oh nggak bisa, berarti lewat file explorer ya. File explorer. Cut aja itu di situ. Ada di mana tadi nyimpennya? Tadi itu bisa. Nah itu ada di user dokumen GitHub. User dokumen Git. Ya, user dokumen GitHub. Nah itu di situ. Jadi nanti ini project ini akan digunakan terus ya. Ini sampai pertemuan 16 nanti ini akan digunakan terus disesuaikan namanya Zafira sama punya galur itu. Iya, Ben. Kalau sekarang ya sekarang enggak online. Kalau ini enggak online posisinya, kan dia masih di lokal. Nanti ketika online, ketika dinaikkan di push tadi ya. Jadi commit itu maksudnya berarti perubahan di lokal dulu. Sebelum dinaikkan ke atas. Kalau dinaikkan ke atas berarti push gitu. Ya ini sambil memperhatikan si Zafira ini nanti kan ada 2 jenis tadi yang pakai command line, galur tadi yang sudah biasa.
Sama yang pakai ini juga bisa. Oke, Zafira, dibuka dibuka aja ininya. Nah, itu dibuka. Nah, kemudian biar nanti kelihatan outputnya seperti apa, pakai yang ini nih. Ini nih, diklik ini. Ntar, masih loading nggak apa-apa. Ini missing nggak apa-apa ini, missing nggak apa-apa. Jadi ini soalnya, ini hanya soalnya ya, kalau misalkan nanti biar tidak missing, eh apa? Misalkan ada yang inisiatif nih, ya udah, kan itu image-nya sama semua ya, image-nya sama semua, ngambil dari sini nggak apa-apa, kan image-nya sama. Ini diubah Zafira, images-nya diganti 213 itu. Tapi kalau misalkan image-nya beda-beda, foldernya harus dibedakan gitu. Tapi mungkin kalau image-nya sama di soal kan otomatis sama semua ya. Kalau kalau sama semua ya di ini aja nggak apa-apa. Dibuat generik misalkan di folder nah kayak gitu kan muncul. Oke, kemudian eh, misalkan Zafira mau ke bawah, Zafira di scroll ke bawah. Scroll ke bawah. Yang pertanyaan coba, yang pertanyaan. Scroll ke bawah lagi. Yang ada pertanyaan. Misalnya oke, di sini. Coba yang nomor 2 sini. Nah, ini di sini, ini coba diklik terus di enter, taruh sini dulu. Nah, di sini, diklik terus di enter, enter lagi, tab, di tab. Nah, coba misalkan di situ terserah diisi apa, ngasal aja, Loren Insum apa-apalah. Oke, nah misalkan seperti ini ya contohnya. Misalkan diisi seperti ini. Nah, kemudian sekarang di commit aja saya kira. Ini disimpan dulu. Ini belum tersimpan, ini masih ada kayak gini, simpan dulu. File shift atau control S harusnya nyimpan itu. Nah, udah ya. Kemudian klik ini. Nah, itu loh, kok nggak ini ya? Kok nggak detect ya? Kok nggak detect apa? Coba di ini, harusnya detect sih. Coba di sini Zafira. Mungkin belum menginstal ini apa eh, GitHub yang ini yang nah di sini kan sudah ya. Mungkin kenapa di VS Code itu belum detect? Tadi kalau di tempatnya Galur kan sudah detect ya. Nah, kemungkinan itu belum menginstal Git yang konsol kemungkinan. Nah, ini kan sebenarnya sudah ada nih ininya perubahannya. Kalau sudah, kemudian nah ini ada message-nya di sini. Ini silakan diketik di sini apapun. Misalkan Zafira apa-apa gitu. Zafira. Kemudian kalau sudah di commit bawahnya, iya bawahnya. Oke. Nah, kan sudah ini. Coba sekarang ke browser, di refresh coba. Di refresh Mbak. Sorry, tadi belum di push, baru di commit, kembali lagi ke mm, mm, mm. Nah, coba di refresh.
Nah, ini sudah masuk itu. Kemudian sama kayak tadi di pull request. Kalau sudah di pull request ini. Ini nih. Saya ini kok bentar. Ini nih. Nih. Iya, bener. Oke, ini Zafira nanti terus create ini. Ini. Nah, ini dikasih message-nya apa terserah. Oh, Zafira sudah ini. Oke, kalau sudah tinggal create ini. Oke. Oke, biarkan aja ini. Ini nanti ini yang melakuin ini nanti eh, dari script otomatis nanti. Coba lihat di Telegram sudah ini belum. Belum, ini belum karena masih in progress. Nah, itu sudah masuk itu. Sudah masuk itu punya Zafira. Nah, kira-kira seperti itu untuk ininya, untuk apa proses pengumpulannya. Sambil tak rekam lagi aja. Oke, oke diinstal coba Zafira. Ini nggak apa-apa kita step by step di awal biar nanti ke depan sudah terbiasa. Gimana Bar? Kayaknya kayaknya tetap harus install dulu deh Bar Akbar. Oh, nggak ada. Butuh restart nggak ya ini? Kayaknya butuh deh. Ya. Jadi biar nanti sudah nggak perlu pakai GitHub Desktop. Yang lain kalau misalkan ada pertanyaan ya, kita nggak apa-apa nyobain tool ini dulu, nanti biar terbiasa. Karena ini yang akan digunakan terus nanti. Oke, nggak usah itu nggak usah di cancel. Coba sekarang buka command line lagi coba, command prompt lagi Zafira. Bukan, di close itu session new session. Git itu. Oke, coba sekarang VS Code-nya, VS Code-nya dia sudah detect belum ya? Ini coba. Oh belum ya? Atau di restart coba, di restart ada file restart nggak? Di restart dulu VS Code-nya. Iya, di close terus buka lagi.
Coba, harusnya sudah nih. Udah itu udah Zafira. Itu sudah itu. Nah, ini kalau coba aja misalkan nambah apa gitu, misalkan nanti dia akan ini. Dia dia pasti akan di sini langsung muncul di sini perubahannya. Yang tadi misalkan ditambahkan apa gitu. Disimpan ya, jangan lupa kalau udah ini. Disimpan. Nah, kan sudah kan dia pasti ada ininya kan. Ada. Nah, yang ini untuk ngetik message-nya, untuk ngetik log-nya. Oh, kayak yang tadi ini untuk ngetik log-nya diketik, kemudian eh, diketik isinya apa, misalkan terserah apa. Oke. Terus untuk commit, control enter. Yes. Nah, nah kan hilang kan. Nah, kalau sebenarnya ini kayaknya commit juga ya yang ini thread ini kayaknya commit. Nah, ini dari menu ini, pushnya di sini. Klik ini. Nah, push. Ya. Nah, kalau nge-push seperti ini, nah ini masih loading nih, masih loading. Nah, kalau nge-push seperti ini nanti dia akan masih berubah di reponya Zafira itu minta login nggak apa-apa. Sign in with. Itu harusnya mintanya cuma sekali nih. Nah, ini untuk nge-push berarti nanti reponya masih reponya Zafira, belum repo authorize. Belum repo repo saya gitu. Jadi kalau nge-push itu baru masuk di reponya kita, repo yang kita nge-push ya kita yang push ya. Tapi kalau pull request berarti nanti dia digabungkan, dikumpulkan, digabungkan di tempatnya saya gitu. Nah, coba dicek Zafira di repo Anda udah ngefek belum yang percobaan tadi. Udah nggak perlu pakai ini, udah nggak perlu nih, udah nggak perlu pakai GitHub desktop, di close aja itu. Sudah pakai sudah bisa pakai VS Code di browser yang online. Repo yang di github.com tadi. Bukan. Iya, oh. Ke atas. Di scroll ke atas. Jangan saya, yang punyamu. Punyamu berarti mana ini sini klik ini atau ini klik nih. Ini. Ini nih yang ini. Klik. Nah, percobaan udah masuk itu. Ya. Oke, kira-kira seperti itu nanti. Nanti yang belum paham nanya-nanya ya sama Zafira sama siapa? Sama Galur ya? Sama Galur. Ya, kita Zafira yang ngapus berarti punyanya Zafira. Tapi nanti kalau pull request itu jangan dulu ya. Pull request itu kalau sudah selesai lah ya. Oh sudah selesai ini baru nanti pull request. Tapi kalau misalkan ngedit-ngedit sedikit, dimasukkan di GitHub juga nggak apa-apa. Atau di commit dulu nggak apa-apa. Di commit itu berarti perubahan di lokal. Kalau nge-push berarti nanti dinaikkan di server gitu. Pull request itu sebaiknya satu kali aja, sebaiknya. Sekarang pertemuan kelima, oh ini saya sudah selesai nih, udah jawab semua pertanyaannya, kemudian sudah dibuat laporannya, baru dikumpulkan dengan cara pull request. Bener. Sebenarnya pull request tujuannya itu untuk melakukan kontribusi ya. Biasanya kan ada kode-kode yang dibuat orang banyak gitu kan. Kalau kita
lihat di GitHub itu bisa bisa dimasukkan ke contribution ya. Contribution dia akan pull request. Kalau dia udah buat fitur, buat fungsi dan sudah jalan, maka dia akan melakukan pull request gitu. Jadi digabungkan dengan asalnya yang ya yang utama gitu ya, repo yang utama. Oke, ada lagi? Oke, mungkin mungkin gitu ya yang terkait dengan toolnya itu silakan praktikum seperti tinggal dijalankan kemudian nanti dibuat laporannya, laporan kayak tadi gitu. Nah, untuk sintak Markdown ya, untuk sintak Markdown apa rekan-rekan itu bisa melihat hmm, oh ini sudah time out ini. Kan. Untuk cara penulisan Markdown itu iya ya nggak apa-apa saya kira. Nah, untuk lebih jelasnya terkait dengan sintak-sintak Markdown biar lebih menarik ya tampilannya, nggak acak-acakan. Ini saya oke share dulu, share desktop one. Nah, untuk lebih jelasnya terkait dengan sintak Markdown itu ada di Nah, ini ada contohnya di sini juga ada nih. Ada menggunakan ini atau nah ini nih. Ini ada yang online stack edit tapi di VS Code juga sebenarnya sudah ada versi offline-nya. Di preview artinya ketika kita ngetik sudah langsung dapat dilihat gitu ya. Nah, ini contoh-contohnya nanti ada di sini nih. Kalau misalkan rekan-rekan nah ini kan ada pakai VS Code juga nih. Kayak gini. Nah, ini contoh-contohnya get started-nya mana ini? Hmm. Nah, ini ada cheat sheet ya, ada cheat sheet. Cara-caranya ini kirimkan di saya kirimkan di ini di chatbook. Nah, cara-caranya oh misalkan buat heading kayak gini, buat bold kayak gini, buat order, kode, tabel kayak gini. Ini ada contoh-contoh yang standar. Itu nanti bisa dipakai. Oke, ada pertanyaan sebelum kita eh, apa? Sebelum rekan-rekan mengerjakan sendiri-sendiri. Ya, mm-mm. Nggak apa-apa, nggak apa-apa ngitungnya di situ aja nggak apa-apa, Zafira. Jadi tadi ya mungkin kode programnya itu di ini aja dibuat dulu, diketik semua, dijalankan, baru penjelasan-penjelasan nanti di VS Code gitu. Atau yang paling gampang gimana lah. Nah nanti itu bisa saya lihat, jadi nanti ketika sudah selesai saya koreksi nih. Pertemuan 5 misal. Ini kelihatan, galur. Nah kan kelihatan ini.
Nah, ini kelihatan jawaban nih. Kelihatan di sini nanti. Jadi nanti di sini akan ada banyak ya. Di sini akan ada banyak, ada 26 berarti. Ada lagi yang mau ditanyakan?